Assalamualaikum. Sekarang nggak perlu mahal-mahal lagi untuk ikutan franchise untuk membangun suatu usaha. Kita bisa pakai resep sendiri, tentunya lebih enak dengan modal sekecil-kecilnya. Seperti resep yang pertama ini, ayam celup bakar. Ini aku lagi sedang di tempat pemotongan ayam. Ini aku beli satu ekor ayam, kalau ditimbang beratnya sekitar 1 kilo 1 on. Kemudian aku minta ke abang-abangnya untuk dipotong menjadi 16 potongan. Kenapa nggak aku potong di rumah? Karena aku nggak punya pisau yang tajam, jadi aku minta abang-abangnya aja untuk potong langsung menjadi 16 potongan untuk satu ekor ayam ini. Satu ekor ayam ini dengan berat 1 kilo 1 ons aku beli dengan harga Rp40.000, tanpa kepala, tanpa jeroan, dan tanpa ceker ya. Jadi cuma dagingnya aja. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana caranya abang-abang ini memotong daging ayam ini menjadi 16 potongan yang sama rata. Nah, ini dia ayamnya yang sudah dipotong semuanya, ini masih baru banget dari pemotongan ayamnya. Ini belum dicuci bersih ya. Untuk ukuran ayamnya sendiri besar ya teman-teman. Nah, ini ada sayap ayamnya, kemudian ada paha ayamnya utuh, paha bawah, kemudian ada bagian dada. Nah, semua ayamnya ini harus dicuci sampai benar-benar bersih. Sambil nunggu ayamnya dicuci, sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Siapkan 2 saset lada bubuk, 2 saset kaldu ayam bubuk, 2 saset bawang putih bubuk, setengah sendok makan garam, dan 200 ml air. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Aku juga menambahkan 10 gram jahe yang sudah dihaluskan untuk membuat ayamnya itu nggak ada aroma amis-amisnya sama sekali ya. Jadi nanti rasanya enak banget. Nah, langsung aja kita masukkan ayam yang sudah dicuci bersih tadi, sudah kita buang airnya. Kemudian kita masukkan ke dalam bumbu marinasi. Jangan lupa kita tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir supaya nanti rasanya seimbang. Aduk sampai tercampur rata, pastikan ayam terlumuri dengan bumbu. Tutup, kemudian kita simpan di dalam kulkas atau bisa juga disimpan di dalam freezer kurang lebih 3 atau sampai dengan 4 jam sampai bumbunya meresap. Sekarang kita buat untuk bumbu sausnya. Panaskan 50 ml minyak goreng. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis sampai harum. Masukkan 400 ml air. Kemudian masukkan 200 gram saus cabai. Di sini aku menggunakan merek Mik Louis yang murah meriah aja. Kemudian masukkan juga 100 gram saus tomat merek Mik Louis juga. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin. Supaya ada rasa pedas-pedasnya, aku tambahkan 2 sendok makan bon cabai level 50 atau sesuai selera aja untuk tingkat kepedasannya. Aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan untuk rasanya nanti mirip kayak ayam-ayam CLBK yang ada di outlet-outlet terkenal itu, kita tambahkan 3 sendok makan saus hot lava dari Mama Suka. Sekarang kita tambahkan juga 1/4 sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, biar warnanya merah sausnya, di sini aku tambahkan 2 sendok makan bubuk balado merek Antaka. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Nah, ini warnanya sudah merah ya, langsung aja kita cip dulu rasanya. Nah, kalau sudah enak artinya ini sudah matang dan ini siap untuk kita pindahkan ke dalam suatu wadah.
Sekarang kita buat untuk saus kejunya. Siapkan 400 ml susu UHT plain. Masukkan ke dalam wajan. Kemudian masukkan juga 80 gram keju yang sudah diparut. Di sini aku menggunakan merek Pro Cheese. Tambahkan juga 5 sendok makan keju bubuk. Di sini aku menggunakan merek Antaka. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian sambil menunggu mendidih, sekarang kita buat untuk bahan pengentalnya. Siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan kurang lebih 50 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan larutan tepung maizena saat adonan sudah hangat. Nanti kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Supaya warnanya cantik, tambahkan kurang lebih 4 tetes pewarna makanan kuning. Ini kita aduk-aduk terus, masak sampai matang. Oh ya, di sini aku menambahkan sejumput garam supaya rasanya agak asin ya, karena merek Pro Cheese itu ternyata kurang asin. Nah, ini ternyata sudah matang. Teksturnya pun sudah benar-benar creamy banget. Sekarang kita saring adonan kejunya. Untuk teman-teman yang kurang suka asin bisa di skip aja garamnya. Nah, sekarang kita siapkan untuk wadah kejunya. Ini aku beli dengan harga Rp10.000, isinya 50 piece. Saus wadah kejunya itu ukurannya kecil banget ya, seperti ini, dan ada tutupnya. Langsung aja masukkan saus keju ke dalam wadah. Ini kita masukkan kurang lebih sampai penuh atau 3/4-nya juga nggak apa-apa, seperti ini. Kalau sudah dingin baru bisa ditutup. Sekarang mulai kita buat untuk bahan tepung ayamnya. Siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru. Kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung maizena supaya nanti renyah ya. Dan kalau sudah dingin nggak keras. Masukkan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok makan bawang putih bubuk, dan untuk perenyahnya kita tambahkan 1 sendok teh soda kue. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Siapkan wadah yang lebih besar, kemudian masukkan air. Taruh wadah yang bolong-bolong seperti ini di atasnya. Sekarang kita panaskan minyak goreng yang cukup banyak, kemudian kita panaskan di api sedang. Setelah minyaknya sudah cukup panas, sekarang kita siapkan ayam yang sudah kita marinasi tadi. Ambil secukupnya potongan daging ayam. Di sini aku menggunakan 4 piece potongan ayam dulu. Kemudian balurkan ke dalam tepung kering. Sambil dibalur-balurkan ya ke tepung keringnya sampai tebal. Di sini kita langsung goreng aja ya saat kita balurkan. Jangan di stok karena kalau di stok dia akan keras nantinya. Nah, ini kita langsung aja aur-aurkan ke tepungnya seperti ini sampai tebal. Kalau sudah tebal seperti ini, celupkan ke dalam air. Kemudian angkat, ambil lagi ayamnya, taruh ke tepung kering. Aur-aurkan lagi sampai tebal ayamnya. Jadi pastikan tepung menyelimuti ayam sampai benar-benar tebal ya. Setelah kita aduk-aduk dan tebal seperti ini tepungnya, kemudian digoyang-goyangkan supaya tepung keringnya nggak ikut kegoreng. Nah, sudah keriting seperti ini, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Gunakan api sedang aja supaya nanti dagingnya bisa matang sampai ke dalam. Nah, kita goyang-goyangkan seperti ini sampai hasilnya bisa keriting. Nah, ini langsung aja kita celupkan ke dalam minyak yang sudah panas. Pastikan daging ayam terendam sama minyak supaya hasil keritingnya bagus dan mekar dan bisa matang sampai ke dalam. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini.
Ayamnya sudah matang, langsung aja kita oles menggunakan saus yang sudah kita buat tadi. Lumuri sampai benar-benar terlumuri chickennya dengan saus. Kemudian siapkan panggangan. Di sini aku menggunakan batu bakar granito aja seperti ini. Nah, ini batu bakar granitonya sudah panas ya. Ini aku menggunakan api besar cenderung sedang. Kemudian kita masukkan chickennya. Nah, ini kita bakarnya pun sebentar aja ya, kurang lebih 5 menit aja atau sampai bagian luarnya agak hitam-hitam dikit gitu ya, ala-ala dibakar gitu. Nah, ini langsung aja kita balik, nggak butuh waktu lama ya, karena ini batu bakarnya sudah panas dari tadi. Jadi kita bakar cukup sebentar aja. Nah, seperti ini hasilnya, ada aroma-aroma smoky-smoky gitu ya, ada aroma-aroma dibakarnya gitu. Nah, ini langsung aja kita siapkan wadah atau tempat untuk kita memasukkan ayamnya nanti ya. Ini aku beli dengan harga Rp500 aja di toko bahan kue sekitar rumahku. Nah, ini dia ayam CLBK-nya sudah matang, langsung kita masukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya bisa kita alasi dulu dengan plastik ya, supaya nantinya enggak begitu basah. Taruh saus keju di sebelahnya. Nah, ini cukup muat banget ya untuk tempat seperti ini, jadi hasilnya cantik banget, cocok untuk jadi menu jualan. Selesai semuanya mendapatkan 16 porsi. Nah, ini dia saus kejunya yang menarik banget, jadi mirip kayak ala-ala Ricis gitu. Nah, secara tampilan benar-benar menarik banget. Ini aku makan bagian sayapnya ya. Saat dibelah ini benar-benar aromanya semerbak banget dan gak ada amis-amisnya sama sekali. Wangi banget, mungkin karena kita menggunakan jahe halus pada bumbu marinasinya. Nah, ini kita cocol dengan saus keju, rasanya Masya Allah super duper enak banget, mantap, empuk banget dagingnya. Gurih banget, meresap banget sampai ke tulang-tulangnya. Teman-teman wajib banget cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp103.549 jadi 16 porsi. Modal per porsinya adalah Rp6.471. Itu pun tepungnya masih sisa separuh ya. Tadi kan kita menggunakan 1 kg tepung, menyisakan setengah kilogram tepung lagi. Kita bisa jual 10 ribuan aja per porsinya atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Resep kedua nggak kalah menariknya nih, simpel lagi cara buatnya, sate dakochi. Siapkan 500 gram daging ayam bagian paha yang sudah dicuci bersih. Ini aku cucinya pakai sedikit jeruk nipis supaya nggak amis. Nah, ini daging ayamnya mau ke filet karena di tukang ayamnya nggak bisa di filet ternyata, jadi aku akan filet sendiri. Di daerahku untuk ayam bagian paha seperti ini harganya 1 kilo Rp29.000. Karena aku pakai cuma 500 gram jadi modalnya adalah 14.500. Ini kita belah dulu untuk paha atas paha bawahnya. Kemudian ujung daging ayamnya kita potong dulu ya supaya nanti mudah. Kemudian kita belah nih bagian paha bawahnya seperti ini. Kemudian kita tinggal pisahkan aja dari tulangnya. Untuk daging ayam dan tulangnya ini tinggal kita pisahin aja seperti ini mudah ya teman-teman. Karena tulang dan daging ayamnya itu bisa kita pisahkan nih seperti ini. Nah, langsung aja nih kalau sudah terpisah kita bisa patahkan dulu tulangnya seperti ini. Kemudian kita pisahkan dulu tulangnya. Kemudian untuk daging paha bawah ini kita potong dulu supaya mudah untuk kita memisahkan tulang paha atasnya ya. Nah, ini daging paha bawahnya. Sudah dapat ya, sudah tidak ada tulang lagi. Ini kita pisahkan dulu aja. Paha bagian atasnya juga kita filet. Langsung aja ini terlihat kan ada tulang putih ya situ. Nah, langsung aja nih kita pisahkan. Kita sisir menggunakan pisau seperti ini antara tulang dan dagingnya. Sudah terpisah tulangnya, nih tulangnya bisa kita patahkan aja seperti ini. Jadi bersih banget ya teman-teman, tidak ada lagi daging yang menempel di tulangnya. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman daging mulu. Nah, ini kan masih ada tulang ya. Ini bisa kita sisir lagi aja sampai benar-benar bersih.
Sudah terpisah ya seperti ini antara tulang dan daging ayam bagian paha atasnya. Nah, tapi misalnya di tulangnya ada daging sedikit, tinggal ambil aja. Ini lumayan bisa buat ujung dari satenya. Jadi nggak ada yang terbuang gitu ya teman-teman dagingnya. Nah, ini dia tulangnya sudah bersih banget, tidak ada lagi daging yang menempel pada tulangnya. Nah, ini dia pahanya, langsung aja kita cuci semuanya sampai benar-benar bersih. Setelah dicuci benar-benar bersih, langsung aja di sini mau aku timbang dulu daging ayamnya. Ini beratnya sekitar 131 gram dan untuk per potongnya aku timbang sekitar 7 gram sampai dengan 9 gram atau bisa juga potong kecil-kecil sesuai selera aja. Karena di sini mau aku jual versi 6 ribuan sampai dengan 7 ribuan. Jadi di sini aku timbang beratnya sekitar ada yang 7 gram, 8 gram, kemudian 9 gram. Atau bisa juga dipotong kurang lebih sampai 52 potong. Setelah dipotong kecil-kecil semuanya masukkan ke dalam wadah. Kemudian siapkan 10 siung bawang putih, kemudian haluskan. Setelah halus, masukkan ke dalam potongan daging ayam, kemudian tambahkan 1 sendok makan peras garam, setengah sendok makan lada bubuk, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, biarkan kurang lebih selama 30 menit atau sampai bumbu meresap. Siapkan tomat ukuran sedang ke kecil. Ini langsung aja nih tomatnya aku bagi dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil atau sampai muat di tusukan satenya. Untuk menyiapkan tomat secukupnya dulu aja, kalau kurang bisa ditambah. Siapkan 1 bawang bombay yang sudah dicuci bersih, kemudian potong kecil-kecil. Karena bawang bombay menempel, bisa kita pisahkan seperti ini. Siapkan 2 sampai dengan 3 daun bawang yang sudah dicuci bersih, kemudian potong memanjang seperti ini. Untuk daun bawangnya juga jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya aja dulu, kalau kurang bisa ditambah. Siapkan tusukan sate atau tusukan bambu. Ini aku pakai tusukan bambu yang tebal seperti ini. Kemudian ujungnya sudah aku lancipkan menggunakan pisau. Langsung aja kita ambil 1 potong daging ayam, kemudian kita tusukkan seperti ini. Kemudian tusukkan 1 potong tomat. Satu potong bawang bombay. Tusukkan 1 iris daun bawang. Kemudian 1 potong daging ayam lagi kita tusukkan. Kemudian tusukkan lagi tomat, bawang bombay, daun bawang, kemudian tusuk lagi 1 potong daging ayamnya. Ini kita buat berurutan seperti ini sampai sudah kita menusukkan 4 potongan daging ayam. Terakhir tusukan daging ayamnya. Jadi untuk 1 porsi atau 1 tusuk sate seperti ini kita bisa menusukkan 4 potong daging ayam. Lakukan sampai selesai. Untuk bumbu oles bakarnya, siapkan 3 siung bawang putih yang sudah diparut. Kemudian masukkan 3 sendok makan minyak wijen. 2 sendok makan kecap asin, kemudian tambahkan 1 sendok makan cabai bubuk,
Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi cabai bubuknya sesuai selera. Lalu tambahkan 3 sendok makan madu. Lalu tambahkan 50 gram saus tomat, untuk mereknya bebas ya, yang teman-teman suka aja. Kemudian tambahkan juga 100 gram saus cabai. Kemudian tambahkan juga 100 gram saus barbeque. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan alat bakaran yang teman-teman punya. Di sini aku menggunakan batu bakar granito. Nah, ini batu bakar granitonya sudah aku panaskan sebelumnya ya. Setelah sudah panas batu bakarnya, sekarang kita taruh di atasnya sate. Dan ini kita bisa sambil bolak-balik ya. Kita bakar dulu satenya sampai cukup matang. Dan kita gunakan cukup di api sedang aja ya, supaya daging ayamnya bisa matang sampai ke dalam. Kenapa kita kasih bumbu olesnya nanti aja saat ayamnya sudah cukup matang? Ini bertujuan supaya memastikan daging ayam sudah benar-benar matang dan bumbu olesnya juga nggak boros ya teman-teman. Nah, kalau sudah cukup matang seperti ini baru bisa kita oles dengan bumbu bakar tadi. Kalau daging ayamnya sudah cukup matang seperti ini bisa kita oles dengan bumbu oles bakar 2 atau sampai dengan 3 kali aja sudah cukup ya. Jadi nggak boros bumbu oles ya teman-teman. Nah, ini kita bisa balik lagi satu sisinya, kemudian kita oles lagi dengan bumbu bakar yang sudah kita buat tadi. Daging ayam pun sudah matang. Sekarang supaya makin menarik lagi, di sini mau aku semprotkan menggunakan alat semprot khusus api seperti ini. Jadi kita akan membakar bagian luar daging ayamnya aja ya. Jadi akan terkesan seperti dibakar gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita balik daging ayamnya, kemudian semprotkan kembali. Semprotkan lagi sisi ini. Ini semprotnya cukup sebentar aja ya teman-teman, cukup untuk kita membakar bagian luar daging ayamnya aja. Jadi terkesan seperti dibakar gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita oles lagi dengan bumbu oles yang sudah kita buat tadi. Ini supaya terkesan lembab ya teman-teman, jadinya nggak kering. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang siap untuk kita taruh ke atas wadah. Beri topping di atasnya saus tomat atau saus cabai sesuai selera. Kemudian mayones sesuai selera. Tabur dengan biji wijen yang sudah disangrai. Jadi ini biji wijennya sudah matang ya, karena sudah disangrai sebelumnya. Kita tabur aja seperti ini. Nah, ini dia sate dakochi siap untuk dinikmati atau dijual. Untuk teman-teman yang nanya nih gimana sih cara buat kertas kemas sate dakochinya, siapkan 1 lembar kertas nasi, kemudian lipat menjadi 2 bagian seperti ini, kemudian gunting. Ambil 1 lembar kertas nasi yang sudah kita potong tadi, kemudian lipat menjadi 2 bagian. Jadi kita buat panjang gini ya teman-teman. Kemudian lipat lagi 1 lembar kertas nasi yang lainnya. Kemudian lipat lagi menjadi 2 bagian yang panjang seperti ini. Kemudian gunting tengahnya. Satu lembarnya lagi kita gunting juga menjadi 2 bagian yang sama seperti ini. Jadi untuk 1 kertas nasi ini akan menghasilkan 4 kertas kemas untuk sate dakochi. Ambil 1 lembar dulu, kemudian lipat lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau sudah dapat tengahnya, bagian pinggirnya kita ketengahin, kita lipat ke tengah. Kemudian bagian pinggirnya kita lipat ke tengah juga seperti ini. Kemudian ujungnya kita lipat seperti atap rumah. Seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita lipat seperti ini. Sisi satunya juga sama, kita buat seperti atap rumah juga. Kemudian lipat seperti ini.
Kemudian untuk lipatannya kita buka dulu. Kemudian untuk ujungnya ini kita lipat seperti ini, kita pertemukan garisnya. Kemudian pertemukan garisnya, lalu lipat ke belakang seperti ini, lalu staples. Untuk sebelahnya juga sama, kita pertemukan garisnya, kemudian lipat ke belakang seperti ini, kemudian staples. Untuk sisi satunya juga sama, kita buat seperti tadi, pertemukan ujung garisnya, kemudian lipat ke belakang seperti ini, kemudian staples. Untuk sebelahnya juga sama, pertemukan garisnya, kemudian lipat ke belakang seperti ini, kemudian staples. Seperti ini hasilnya kertas kemas untuk sate dakochi. Selesai dibakar semuanya, nah ini dia sate dakochi siap untuk dinikmati. Secara penampilan menarik ya teman-teman, persis kayak sate dakochi yang lagi viral, tapi ini versi mininya ya. Rasanya Masya Allah ini enak banget, daging ayamnya matang sempurna, kemudian ada irisan daun bawang, bawang bombay, kemudian tomat, enak banget, bumbunya pun meresap. Gak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak pun juga suka. Dari modal kurang lebih 42.000 jadi 13 tusuk, modal per tusuknya jatuh di Rp3.230. Kita bisa jual mulai dari harga 6 ribuan sampai dengan 7 ribuan per tusuknya, sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.